Kalau dari rasanya ini mirip banget sama Halo guys, welcome back to another channel dalam episode Maniac Me. Pada episode Maniac Me kali ini kita bakal nyobain kuacap rasa Tom Kha Kai. Katanya masih impor ya, produk Thailand. Anyway, kuacap ini masih tergolong mie nggak sih? Jujur aja gue belum pernah nyobain, atau mungkin gue udah pernah nyobain tapi gue nggak tahu kalau itu kuacap. Nah, karena kita sama-sama belum tahu, kita anggap kuacap ini masih mie lah ya, jadi masih bisa masuk Maniac Me. So kita bakal nyobain kuacap Tom Kha Kai. Mungkin ini rasa tom yum kali ya. Dan seperti biasa, sebelum kita cobain, kita bakal unboxing dulu kira-kira dalam kuacap merek Papa. Kayaknya benar-benar impor ini. Papa ini isinya apa aja dan gimana rasanya? Langsung kita unboxing sekarang. Yuk. Sekarang kita unboxing. Dalam satu bungkus kuacap ini ada apa aja? Dalamnya itu. Oke guys, jadi gue baru tahu ternyata kuacap itu lebih ke kayak tepung beras. Ya. Ini kayak apa ya? Sama kayak mie, tapi dia kayak lebar-lebar gitu. Sama ada bumbunya rame. Coba kita cek ya, bumbunya itu isinya apa aja. Bumbunya ada 2, jadi satu bumbunya ini banyak banget, satu lagi ada cabai. Oke, langsung kita masak kuacapnya dan kita cobain. Oke guys, sekarang kuacapnya udah jadi ya. Dan aromanya itu aroma tom yum ya. Jadi agak unik dikit. Nah, sekarang gue penasaran, gue pengen nyobain kuahnya dulu. Tadi bumbunya simpel ternyata. Bumbunya cuma ada 2. Ada bumbu yang udah lengkap satu lagi cabenya. Nah, sekarang saya mau cobain kuahnya dulu ya. Cobain kuahnya. Rasa asamnya pas, gurihnya juga pas. Terus dia agak ngerempah ya, rempah dan kayak ada rasa olahan kelapa gitu guys. Kelapa apa kemiri ya? Buat kalian yang suka makanan yang asam-asam, ini pas. Soalnya asamnya itu nampol tapi nggak lebay, pas gitu. Sekarang kita nyobain kuacapnya. Kuacapnya itu unik ya. Jadi kalau misalnya dia terpisah, kan tadi lembar-lembaran tipis kan, jadi kalau kita biarin masuk ke dalam, ada yang numpuk-numpuk, ada yang kayak kepisah-kepisah. Kalau dia kepisah-kepisah sendiri-sendiri, dia itu unik guys. Dia tuh kayak jadi bulat gitu, jadi kayak gini nih, jadi bulat dia. Tapi kalau misalnya dia nempel-nempel, dia jadi kayak agak menggumpal kotak-kotak gitu ya.
Tadi sih begitu gue tahu, gue lumayan ngaduk-ngaduk tuh sambil ngerebus gitu supaya semua terpisah-pisah. Nah, sekarang kita cobain, karena jujur aja ini adalah pengalaman pertama gue makan kuah cap. Jadi gue bener-bener penasaran banget. Kalau kalau dari rasanya ini mirip banget sama kue tiaw, tapi kalau tekstur beda. Kalau kue tiaw itu kan tebal, lembut. Nah, kalau ini enggak, lebar-lebar kayak gitu. Tapi kalau tekstur rasa, ya ini bener-bener mirip dengan kue tiaw. Kayaknya kalau pas ngerebus itu mendingan diaduk guys, supaya dia nggak numpuk-numpuk. Soalnya kalau dia numpuk-numpuk dia kan tebel, tapi kayak keras gitu, jadi nggak kenyal, tapi ya kurang enak lah. Idealnya memang harus diaduk supaya dia lembarannya itu nggak nempel-nempel, jadi kayak terpisah gini, kayak bulat-bulat jadinya. Kalau yang bulat-bulat kalau dia bulat enak, jadi kayak pas gitu, teksturnya itu pas, jadi nggak ada unsur keras sama sekali, sedikit kenyal tapi empuk. Ini kayak gini guys, buat kalian satu suap buat kalian ya. Kuah asamnya gue suka ya, gue suka banget kuah asamnya, tapi kayak kuahnya itu ada yang kurang gitu. Kayaknya ini tom kha khai ini kayaknya dia jenis tom yum tanpa santan ya. Jadi kalau di Indonesia itu akan ada soto tanpa santan, soto bening. Nah, mungkin ini jenis tipikal tom yum bening tanpa santan, jadi di asamnya mantap, tapi kayak kurang gitu, ada yang nggak terlalu gurih, terus kayak rasanya itu nggak terlalu rame. Nice. Karena kuahnya walaupun nggak terlalu gurih dan sama sekali nggak creamy, tapi rasa asamnya mantap, makanya gue habisin. Oke guys, saatnya final judging untuk tom kha khai dari Papa. Produk ini memang sepertinya masih asli dari Thailand. Jadi kalau kita lihat produksinya Thai President Food Public Company Limited, jadi memang didatangkan dengan cara impor.
Apakah enak? Enak. Terutama dia ini unik gitu. Jadi kalau misalnya kita sudah makan mie rebus, mie goreng, bihun, kue tiao gitu kan, kayaknya perlu deh nyobain yang namanya kwacap gitu, supaya perbendaharaan mie kita itu makin lengkap. Walaupun sebenarnya gue nggak tahu ini tergolong mie atau enggak, tapi kalau dari rasa dia ini bener-bener mirip dengan kue tiao. Dan apakah gue puas? Ya, gue cukup puas. Tapi apakah gue akan ngefans? Tidak terlalu. Tapi gue penasaran ya. Sebenarnya gue cukup enjoy, cuma kayak ada yang kurang gitu. Kayak kuahnya itu kok tidak segurih mie tom yum yang dari Thailand. Nah, mungkin sekali lagi karena memang ini adalah tipikal tom yum bening. Kalau di Indonesia soto bening. Nice, sesuatu yang baru. Dan kalau kalian pengen nyoba, harganya sekitar 10.500 sampai dengan 10.900, dan kayaknya hampir di semua supermarket ada. So, itu dia Maniak Mie untuk episode kali ini. Thank you for watching. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini supaya channel ini berkembang. Sampai ketemu di Maniak Mie episode berikutnya. Dadah.